Pada 1985, Ben berjumpa dengan seorang single mother dari 2 anak perempuan. Mereka menikah selama 13 tahun dan Ben menjadi dekat dengan kedua anak tirinya. Tetapi keduanya bercerai dan Ben kembali disibukkan dengan bisnis konstruksinya serta menjadi sukarelawan untuk pemadam kebakaran. Dia digambarkan sebagai sosok baik hati bahkan oleh kedua putri tirinya. Pada suatu kesempatan, suami istri teman Ben meminta bantuannya di rumah mereka. Di sana, Ben bertemu dengan putri mereka yang berusia 29 tahun bernama Cheryl. Dia seorang single mother dari remaja putra bernama Gregory. Keduanya tampak saling suka dan Ben mengunjunginya hampir setiap hari. Mereka jatuh cinta dalam waktu yang sangat singkat, sekalipun perbedaan usia di antara keduanya terpaut 20 tahun. Cheryl digambarkan sebagai orang yang kuat dan efisien. Cheryl juga senang karena ada Ben di dekat putranya, sementara Ben juga senang menjadi sosok ayah lagi. Hubungan mereka sudah berjalan setahun dan Cheryl pun hamil. Tetapi, Ben ternyata kurang antusias mendengar kabar kehamilan itu. Ben mengalami gangguan bipolar dan depresi dan takut memiliki anak. Hubungan keduanya mulai renggang sejak itu. Cheryl benar-benar mendambakan seorang bayi lagi dan dia mau membesarkan bayinya sendirian bila perlu. Cheryl pun mengakhiri hubungan saat dia hamil. Cheryl melahirkan putra mereka pada Januari 1998. Ben ingin menjadi bagian dalam kehidupan putra mereka baru setelah dia lahir, tetapi Cheryl tersinggung dan menolaknya. Pada November 2001, polisi menerima telepon 911 dari tetangga Ben. Pria itu menyebutkan dirinya sudah lama tidak melihat Ben dan ketika mencoba mengetuk pintu, ternyata tidak ada jawaban. Menurut tetangga, bisa jadi Ben kenapa-kenapa dan mereka mohon polisi mengadakan pengecekan. Petugas pun diutus memeriksa rumah Ben. Ketika polisi tiba, tidak ada orang yang membukakan pintu. Para petugas berhasil masuk melalui garasi. Begitu mereka masuk ke rumah, langsung tercium bau busuk menusuk hidung. Di dalam ruang perabotan, polisi mendapati tubuh Ben di dasar tangga. Ben sudah meninggal dan tubuhnya sudah dalam tahap pembusukan. Pada awal investigasi disimpulkan bahwa Ben bisa jadi terjatuh dari tangga atau tewas karena bunuh diri. Di TKP ada banyak darah, tetapi tidak ada senjata pembunuhannya. Salah satu putri tiri Ben sudah tiba di TKP. Dia mengatakan bahwa Ben sudah bertahun-tahun berjuang melawan depresi. Ben didiagnosa menderita depresi klinis. Hari itu juga bukan untuk yang pertama kalinya polisi dipanggil ke rumah. Ben sudah 2 kali sebelumnya mencoba bunuh diri. Kedua putri tiri Ben berkesimpulan itu kasus bunuh diri. Tetapi TKP menunjukkan kemungkinan besar itu bukan kasus bunuh diri. Di bagian atas tangga ada jejak sepatu boot. Padahal Ben memakai sepatu kets pada saat kematiannya, jadi jejak tadi bukan miliknya. Di dinding tampak noda oranye yang seolah berasal dari tongkat. Hasil otopsi Ben mengungkapkan bahwa dia mengalami trauma kepala yang sangat parah. Tengkorak kepalanya sampai retak di 3 area yang berbeda. Polisi yakin Ben telah dipukuli dengan tongkat polisi atau tongkat baseball. Ben mendapat serangan itu saat dia pulang dari toko. Di tangga atas ada kantong dari toko CVS. Polisi yakin kalau penyerangnya menunggu sampai Ben pulang. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Dompet Ben masih utuh di kantongnya dan di dalamnya ada uang cash sebesar $1.000. Pihak berwenang awalnya mengira Ben memiliki kemampuan finansial yang terbatas, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Ben bersama ibunya yang pada saat itu berusia 85 tahun memiliki aset sebesar $500.000 yang sebagian besar dalam bentuk tunai dan liquid aset. Cheryl mengatakan kepada penyelidik bahwa menurut perkataan Ben, dia hidup dari jaminan sosial. Para penyelidik selanjutnya meneliti catatan aset Ben yang bisa jadi adalah motif pembunuhan atasnya. Diketahui bahwa Ben menyewa brankas di sebuah saving association
cabang Broadhurstville, sekalipun hal ini tidak memberikan petunjuk baru. Detektif juga mendapat informasi kalau Ben memiliki rekening giro, saham, obligasi, dan dana investasi real estate di rekening pialang, sertifikat deposito bank, rekening tabungan di 4 bank wilayah, ditambah obligasi tabungan Amerika Serikat senilai $76.000. Polisi menanyai beberapa saksi apakah Ben pernah punya musuh. Tetangga Ben yang menelpon 911 kembali ditanyai polisi. Polisi mendapat keterangan bahwa orang ini sering masuk ke rumah Ben saat dia tidak ada di rumah. Tetapi, dia membantah dirinya tidak akan berani masuk rumah kalau Ben tidak ada. Kebetulan sekali, sang tetangga tampak mengenakan sepatu boot dan polisi pun mencurigainya. Polisi meminta dia melepas bootnya untuk diuji, tetapi akhirnya dia dibebaskan karena sepatunya tidak cocok. Polisi juga mendapat informasi kalau 3 tahun sebelumnya, Cheryl melahirkan anak Ben. Polisi pun berbicara dengan dia. Dia mengatakan sedang berada di rumah bersama kedua anaknya saat pembunuhan terjadi. Cheryl juga menuturkan kisah hubungannya dengan Ben. Dia mengatakan Ben mempunyai sisi gelap. Dia merasa diancam Ben sejak bayinya lahir. Dia mengatakan Ben sering muncul di dalam rumah tanpa seizinnya. Menurut Cheryl, Ben akan lewat di depan rumahnya dan berteriak-teriak dari mobilnya. Cheryl mengakui kalau dia sudah move on dan sedang menjalin hubungan dengan seorang polisi. Mereka berpacaran sejak kematian Ben. Polisi langsung curiga karena petugas kepolisian selalu membawa tongkat. Polisi meminta izin melihat alat-alat yang dikenakan pacar Cheryl. Ternyata dia tidak memakai tongkat. Dia pun dicoret dari daftar, terlebih lagi dia tidak pernah berada dekat-dekat rumah Ben. Polisi sekarang kembali memeriksa Cheryl. Yang mereka tahu, Cheryl tidak pernah mengizinkan polisi untuk menanyai Gregory karena dia masih di bawah 18 tahun. Sekitar 3 bulan sebelum pembunuhan Ben, Cheryl melaporkan pembobolan rumah. Dalam laporannya, dia mengatakan uang ribuan dolar telah dicuri. Dia bahkan menyebut 2 nama dalam laporannya. Yang pertama, April, yang pernah menjadi teman dekat Cheryl dan berkencan dengan kakaknya. Cheryl melaporkan saja tanpa mengajukan tuntutan. Bagi polisi, tampak aneh karena ribuan dolar lenyap, tetapi dia tidak menuntut. Bisa jadi, April diancam agar mencabut laporannya. Yang kedua, Evans yang ditangkap atas tuduhan penyerangan yang tidak terkait. Polisi mendatanginya di penjara, dan dia mengaku wanita itu telah membayarnya untuk membunuh Ben. Cheryl telah menunjukkan foto Ben kepadanya dan kawan-kawannya, beserta alamatnya, dan harus mengapakan Ben. Evans dan April telah dibayar di muka oleh Cheryl. Dia mengatakan mereka memilih masuk ke rumah Cheryl untuk mencuri sisa uangnya daripada harus membunuh Ben. Evans mengatakan mengancam Cheryl supaya membatalkan tuntutannya karena jika tidak, Evan akan memberitahu polisi kalau dia menyewa mereka untuk membunuh Ben. Pada saat pembunuhan Ben terjadi, Evans berada dalam penjara. Karenanya, dia dicoret dari daftar. Polisi mempelajari Cheryl dan Ben sedang dalam pertarungan memperebutkan hak asuh anak. Ben mendapat hak kunjungan 1 malam dan putranya diizinkan menginap di rumahnya. Tetapi Cheryl merasa tidak terima. Polisi pun mendudukkan Cheryl. Dia menyangkal semua cerita Evans. Dia bahkan bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Cheryl mendatangi April di rumahnya dan merekam percakapan mereka. Cheryl terdengar bertanya kepada April, dan dia menjawab harus mengarang cerita karena sebagian uangnya telah dipakai dan dia tidak mau dipenjara. April mengakui kalau sudah berbohong kepada polisi demi melindungi diri. Polisi tidak memiliki bukti lagi. Karenanya, polisi tidak bisa menuntut siapapun atas pembunuhan Ben. Kasus ini pun membeku sampai Mei 2004. Pada Mei 2004, polisi dipanggil ke sebuah TKP atas kejadian kematian mencurigakan. Korbannya adalah Christine 17 tahun dan putrinya 7 bulan. Christine ditemukan lehernya terikat tali, sementara putrinya di kamar mandi di lantai atas.
Kematian itu diyakini sebagai pembunuhan. Polisi menanyai ibu korban dan dia menyatakan yang berpotensi membunuh adalah Gregory, ayah dari putri Christine. Gregory adalah anak Cheryl. Gregory dan Christine memperebutkan hak asuh anak. Gregory ditangkap dan diduga terlibat dalam kematian Ben. Ketika dia ditangkap, dia mengakui berada di rumah Ben saat dia dibunuh. Tetapi Gregory mengatakan Cheryl lah yang menghajar Ben sampai mati. Gregory pada saat itu masih berusia 15 tahun. Dia mengantar Cheryl ke rumah Ben dan disuruh menunggu sambil berkendara selama 1 jam. Cheryl masuk rumah Ben dan menunggu sampai Ben pulang dari toko. Cheryl menyemprot mata Ben saat dia naik tangga, kemudian menghajarnya dengan tongkat baseball. Cheryl berdiri di atas tubuh Ben dan terus memukulinya sampai dia mati. Kemudian Gregory menjemputnya dan dalam perjalanan pulang, Cheryl membuang pakaiannya yang berlumuran darah dan juga tongkat baseball. Gregory menyatakan ibunya itu duduk di kursi belakang dan berganti pakaiannya di sana. Bahkan dalam sidang, ada seorang tukang batu bernama Gerard yang bersaksi kalau Cheryl memintanya mengantarkan dia kembali ke jalan yang sama dan mengambil kembali barang-barang yang sudah dibuangnya tadi. Polisi berhasil menyelidiki bahwa percakapan antara Cheryl dan April telah direkayasa. Cheryl menulis naskah dan April menurutinya karena takut. Cheryl didakwa melakukan pembunuhan itu dan Gregory bersaksi melawan ibunya. Dia menyebut Cheryl bukan ibu dan menggambarkannya sebagai sosok kejam dan pengatur. Cheryl, 47 tahun, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia mengajukan banding atas hukumannya, tetapi ditolak pada 2016. Sementara Gregory menjalani 2 hukuman seumur hidup.